Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik para pendengar radio Wadi FM di mana saja berada atau siapapun yang sedang menyimak, semoga diberikan selalu kesehatan dalam keberkahan. Adapun yang di kesempatan pagi hari ini sedang sakit, apapun penyakitnya, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Semoga buat yang sedang merasakan sakit, yang sedang diuji, mudah-mudahan bisa bersabar sehingga sakit yang sedang dirasa menjadi kafaroh. Syaratnya kudu sabar. Ya, buat yang sedang sakit, apapun jenis penyakitnya, apapun yang sedang dirasa, bahkan termasuk hal-hal yang tidak enak yang dirasa, mudah-mudahan menjadi satu sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, menjadi satu sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahannya. Begitu. Jadi jangan berkecil hati buat yang sedang sakit. Tetap harus selalu bersabar, karena sakit yang dirasakan seorang muslim bisa jadi kafaroh. Sakit yang dirasa seorang muslim bisa menjadi kafaroh dari dosa. Jadi berapa banyak orang merasakan sakit sebelum dia meninggal dunia, agar supaya ketika dia meninggalkan dunia ini dosa-dosanya nggak sampai dibawa mati. Jadi berapa banyak orang yang meninggal dunia sebelumnya sakit, mungkin saja sakit yang dirasanya itu bisa menjadi kafaroh atau akan menjadi kafaroh dari dosa yang pernah dia perbuat, sehingga dia meninggalkan dunia ini, kehidupan ini, dosa-dosa yang pernah dilakukannya nggak sampai dibawa mati. Karena dahsyat ketika dosa sekecil apapun, ketika dosa sekecil apapun dibawa mati, itu jadi besar.
itu membahayakan. Contoh ini, api. Api itu kalau misalnya besar bahaya nggak? Bahaya, jelas. Panas. Kalau kecil, api kalau kecil bahaya apa enggak? Sama bahayanya. Sama panasnya. Itu dosa. Itu dosa kalau udah dibawa mati. Jadi api itu kalau besar berbahaya, bukan berarti kalau kecil nggak berbahaya. Lilin masuk kategori api kecil apa besar? Lilin itu masuk kategori kecil. Tapi berani nggak megang api lilin? Ayo, siapa yang berani? Naro ini lilin mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini lilin. Anggap ini lilin ya. Nyala. Ada nggak yang berani naruh telunjuknya begini? Jangan lama-lama, 30 detik aja, setengah menit. Oh, jangan setengah menit, 10 detik saja. 10 detik. Oh, masih kelamaan, 5 detik. Taruh telunjuk di atas lilin yang menyala. 5 detik. Tik, 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 tik. Kuat apa enggak? Panas apa enggak? Panas. Enggak bakalan kuat. Naruh tangan telunjuk di atas api lilin 5 detik saja tidak kuat karena panas. Apalagi apinya besar. Jadi sedikit kecil ataupun besar bahaya. Racun. Racun itu kalau 1 gelas bahaya enggak? Minum racun 1 gelas bahaya enggak? Bahaya. Kalau 1 sendok bahaya enggak? 1 sendok. Jadi sedikit banyaknya itu berbahaya. Begitu juga dosa sedikit banyaknya berbahaya. Maka setiap hari kita diajarkan, yuk istighfar, yuk minta ampun. Karena kita manusia biasa, pasti berbuat salah. Kita manusia biasa, pasti berbuat dosa. Manusia biasa. Pasti berbuat dosa, pasti berbuat salah. Karena itu kita diajarin banyak tobat, banyak istighfar. Saya sering menjelaskan, yang Allah cintai itu bukannya orang yang gak punya dosa, karena gak ada. Siapa sok boleh mengacungkan telunjuk mengaku gak punya dosa? Gak kerasa mungkin. Gak ada. Yang Allah cintai bukan hamba-hambanya yang gak punya dosa. Karena al-insan makhluk khoto' wa nisyan. Tapi yang Allah cinta apa? Yang mau selalu bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Ya, kalimat tawwab mengikuti wazan fa'al. Itu bukan sekali 2 kali, sering bertaubat, sering istighfar, sering minta ampun. Karena yang namanya dosa kadang kerasa, kadang gak kerasa. Ya, kadang kerasa, kadang tidak terasa. Kalau udah kebiasaan, ya bisa jadi gak kerasa. Dan yang tidak kerasa itulah yang berbahaya. Yang lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Ketika orang melakukan perbuatan dosa, dia tidak sadar kalau dia berbuat dosa. Dia tidak merasa kalau dia sudah berbuat dosa. Berarti gak ada kesempatan buat dia bertobat. Dan gak rumongso. Ya, gak rumongso. Dia melakukan dosa nih. Dia melakukan dosa, tapi gak sadar kalau dia berbuat dosa. Gak ngerasa. Kira-kira ada waktu gak buat dia nangisin itu dosa? Minta ampun? Enggak ada. Kenapa? Enggak ngerasa. Jadi kita diajarkan sama Nabi, tong hilap, tong eren, istighfar, minta ampun ya. Itulah yang dicontohkan Nabi kita.
Itu yang dicontohkan Nabi kita. Istighfar Nabi kita 70 kali. Istighfar Nabi kita 100 kali. Istighfar Nabi kita banyak. Lah kita berapa kali? Harusnya kita lebih banyak beristighfar. Harus bisa lebih banyak karena kita adalah manusia pendosa. Beda sama Nabi. Kalau Nabi mah aman, Nabi mah maksum. Ya. Termasuk Nabi itu adalah maksum. Baik sebelum kenabian atau setelah kenabian. Nabi mah dijaga dari berbuat dosa. Nabi mah dijaga dari berbuat salah. Nabi dijaga dari berbuat salah. Mungkin ada yang bertanya. Kaifa bi Adam? Kaifa bi Nabi Adam? Bagaimana dengan Nabi Adam? Itu bukan dosa. Itu bukan salah. Udah banyak pembahasannya itu. Kalau nggak salah kita juga sudah sempat membahas. Hati-hati nih kita yang mulutnya kotor, sembarangan ngomong. Wah, gara-gara Nabi Adam nih. Hati-hati, itu bisa kalimat-kalimat berbahaya, bisa pokoknya berbahaya itu kalimat. Nyalain Nabi Adam, kan ada orang mulutnya begitu. Ya maaf, kadang-kadang cuman jadi bahan heureuy di panggung misalnya. Pas lagi ceramah misalnya. Pas lagi kumpul di majelis misalnya. Suka ada yang jadi bahan heureuy, jadi bahan bercanda, ngomong begini, gara-gara Nabi Adam nih kita jadi ada di dunia. Coba Nabi Adam tidak melakukan kesalahan itu, pasti adanya di surga. Ini orang cuman heureuy insyaallah-nya. Tapi nggak boleh heureuy begitu. Karena seolah-olah berarti dia mengingkari Al-Qur'an. Nah, seolah-olah mengingkari Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah jelas-jelas mengkabarkan kepada para malaikatnya surat dari diantara beberapa kali dalam Al-Quran, diantaranya surat Al-Baqarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifah di atas muka bumi ini. Memang tujuannya dari awal Allah menciptakan Nabi Adam bukan untuk di surga. Coba baca, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi dari awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam bukan buat di surga, memang buat di bumi sebagai khalifah. Sehingga hati-hati buat mulut-mulut yang nggak bisa ngejaga gara-gara Nabi Adam nih, hati-hati. Malah nyalahin Nabi Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman menyatakan memang tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam bukan buat di surga, memang buat di bumi, buat jadi khalifah di bumi. Sehingga terjadilah proses hingga akhirnya menjadikan Nabi Adam alaihi salam harus dipindahkan dari surga menuju bumi. Gitu. Ya, jadi sehingga kita kudu hati-hati nih mulut. Kudu hati-hati apalagi berbicara masalah agama. Berbicara masalah hal seperti itu. Jangan sampai ternyata akhirnya jadi kufur, jadi kafir, jadi murtad. Nauzubillahi min zalik. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Ini banyak. Bukannya sekali dua kali saya sering mendengar. Banyak. Ya. Hanya supaya orang tertawa, dia akhirnya mengolok-olok Nabi Adam, menyalah-nyalahkan Nabi Adam. Ente siapa? Nabi Adam disalahin. Ente ini siapa? Nabi Adam disalahin. Akhirnya menyalahkan Nabi Adam, ini gara-gara Nabi Adam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu makanya banyak tergelincirnya orang itu karena nggak bisa jaga ucapan. Banyak tergelincirnya orang karena tidak bisa menjaga lisan. Ya, kudu hati-hati menjaga mulut, kudu hati-hati menjaga ucapan. Berapa banyak orang keluar dari Islam tanpa dia sadari gara-gara tidak bisa menjaga mulut, gara-gara tidak bisa menjaga ucapan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu cukup ya, jelas ya.
Jadi dari awal memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam bukan untuk di surga, tapi memang untuk menjadi khalifah ada di atas bumi ini. Jadi kalau kembali kepada pembahasan tadi, para nabi, para rasul maksum, ya, para rasul maksum. Itu sudah dipanjang lebar dalam kajian Aswaja, dalam kajian Aswaja tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah di program kalau nggak salah Panji Isya. Tayyib insan Allah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali buat insan Allah DFM tadi ya, yang sedang sakit, insya Allah dengan bersabar jadi kafaroh dari kesalahan, dari dosa, sehingga tidak sampai dibawa matinya, insya Allah. Dan tentunya juga buat insan Allah yang sedang sakit, sabar berarti bukan nggak berobat ya. Sabar ketika merasakan sakit bukan berarti akhirnya nggak berobat, bukan, tetap minum obat, tetap ikhtiar ya, tetap harus ikhtiar. Taib, juga di kesempatan pagi hari ini yang kami hormati, yang kami takzimi juga para guru-guru yang sedang menyimak ya, wabil khusus para habaib ya, zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, para habaib zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sekali lagi para habaib zuriyah Rasulullah, nah, zuriyahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ketika muncul oknum-oknum orang-orang yang baru-baru, yang nggak tahu dia ngaji di mana, yang nggak tahu dia gurunya siapa, yang ujuk-ujuk punya tesis, yang masih diragukan tesisnya, sangat diragukan, yang tidak diuji, ujuk-ujuk, apalagi belakangan sudah mengaku dia hanya nyomot-nyomot di internet. Belakangan sudah ngaku cuma nyomot-nyomotnya di internet, nggak tahu benar ataukah enggak isinya, ya dia nggak tahu. Udah sampai ada pengakuan seperti itu, ya udah, jangan ikut-ikut yang model begitu. Yang model begitu di akhir zaman bakalan banyak. Ingat, kudu mantepkan keyakinan kita, anak-anak kita yang model begitu ya, yang masih ada aja pembahasannya di medsos hingga detik ini, yang model-model begitu, yang mereka hasut, yang mereka dengki, yang mereka iri hati karena kemuliaan, pengen dimuliakan juga, bakalan banyak, bakalan bermunculan. Mungkin dia pakai sorban, mungkin dia pakai imamah, tapi kalau udah mengolok-ngolok zuriyah, kalau udah mengolok-ngolok para habaib, ya udah, itu udah nggak beres, ya itu udah nggak benar. Jangan sampai ikut terprovokasi, ikut pemahamannya, ikut mendukung, ikut mengiyakan, ya. Nauzubillahi min zalik. Yang begitu bakalan banyak, ya, di akhir zaman bakalan muncul sebelum munculnya Dajjal. Ya, sebelum munculnya Dajjal itu bakalan banyak bermunculan. Ya, bakalan banyak bermunculan. Nabi sudah mengkhawatirkan, bahkan mengkhawatirkan melebihi kehadiran Dajjal, ya. Ya, karena dia jelas bersorban, ya. Tapi datang di tengah-tengah umat, ujug-ujug gitu. Dan pasti ada aja yang ngikut. Ya, pasti ada aja yang ngikutin. Dan Dajjal aja yang menjadi perusak di alam semesta, ada yang ngikutin jadi pengikutnya. Cuman jangan sampai ternyata kita menjadi pengikutnya. Nauzubillahi min zalik. Inilah pentingnya kita tolab, pentingnya kita ngaji. Jangan sampai salah guru, jangan sampai salah majelis taklim, ya, sehingga akhirnya terbawa ke aliran-aliran yang tidak benar, yang menyesatkan, yang malah menjauhkan kita dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah, nauzubillahi min zalik. Nah, jadi sekali lagi para habaib dzurriyyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan mereka, beliau-beliau panjang umur, kesehatan, amin ya robbal alamin. Juga para ustadz-ustadz yang istiqomahnya, ustadz-ustadz, guru-guru yang tetap di jalur yang lurusnya,
mudah-mudahan para guru-guru orang sadayana diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga buat yang sedang menyimak ya lewat frekuensi 91,0, lewat streaming, lewat live, semuanya yang sedang menyimak, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam usia, keberkahan pada turunan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lewat wasilah ini, lewat program yang ada di Radio Wadi FM, kita mendapatkan ilmu, saling mengingatkan satu sama lain, ilmu yang manfaat, ilmu yang diangkat derajat harkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak mudah-mudahan di akhirat kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersama barisan orang-orang baik, barisannya orang-orang soleh, barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat kita mudah-mudahan di barzah, dimudahkan proses kematian kita, matinya husnul khotimah, dikuburnya terang, dikuburnya luas, dikuburnya nikmat, dibangkitkan nanti, dibangkitkan dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat, dalam keadaan Allah ridho, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, dalam keadaan dapat cintanya, dapat kasih sayangnya, dapat ampunannya, dapat rahmatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dihisabnya mudah, berjembatnya mudah, akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bukan hanya kita, insya Allah sama orang tua, sama orang-orang yang kita cintai di dunia ini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah setiap kajiannya ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di setiap kajiannya. Susah istiqomah itu, Masya Allah, ada aja godaannya. Istiqomah bisa sholat duha walaupun 2 rakaat. Istiqomah bisa qiyamul lail walaupun 2 rakaat. Istiqomah baca Quran walaupun 1 ain. Istiqomah sholawat kepada Nabi walaupun hanya 1000 seharinya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Berat itu, semuanya berat, tapi kalau kita sudah biasakan, insya Allah akan jadi mudah. Insya Allah Allah tumbuhkan rasa cinta, insya Allah Allah akan tumbuhkan rasa kebahagiaan, rasa nikmat yang dahsyat, nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya salam, insya Allah dengan ada terapi seperti itu, mudah-mudahan. Tayyib insanallah DFM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita sedikit membahas, melanjutkan mengenai tentang ini, kita masuk ke pasal siapakah manusia yang berhak menjadi imam. Jangan ribut, siapa sih yang harus jadi imam? Nah, kalau kita ngaji, nah ini waktunya kita kaji. Ya. Siapa sih sebenarnya yang paling berhak jadi imam di masjid teh, atau ketika sholat berjamaah? Kita kan diusahakan sholat berjamaah. Kita harus membiasakan sholat berjamaah, karena sholat berjamaah begitu banyak keistimewaan dan fadilahnya. Nah, ketika kita sholat berjamaah, janganlah bingung siapa yang menjadi imam. Karena sebetulnya dalam ilmu fikih sudah ditentukan siapa orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Ya, siapakah orang yang paling berhak menjadi imam? Maka kita akan baca sedikit, tidak bisa terbaca semua. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin. Ahakun nasi bil imamah, paling berhaknya manusia untuk menjadi imam, ya. Jadi imam sholat, siapa yang paling berhak? Yang pertama adalah al-wali, ya, hakim, ya, mutlakon, secara mutlak. Jadi kalau ada hakim RT masuk nggak? Wali wilayah,
sahibul wilayah. Hakim itu apakah presiden? Kalau di tingkat kelurahan lurah, tingkat ke-RW-an RW meren. Itu yang perlu dibahas lagi ya, mengenai tentang wali al-hakim secara mutlak. Mereka lebih berhak. Kemudian sakinul bait mutlakon, secara mutlak juga sahibul bait. Ada berjamaah di rumah. Ada berjamaah di rumah. Ada yang berkunjung silaturahim. Ada yang berkunjung silaturahim. Didirikanlah sholat berjamaah. Siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Ya sahibul bait. Orang yang tinggal di rumah itu. Orang yang punya rumah, ya. Orang yang punya rumah. Jadi sahibul bait adalah orang yang lebih berhak untuk menjadi imam ketika memang sholat berjamaah ada di rumah. Lagi banyak tamu misalnya, ayo udah masuk waktu zuhur nih. Kalau majlis meren sahibul majlisnya. Kalau majlis ya sahibul majlis. Didirikanlah sholat zuhur berjamaah. Atau sholat maghrib berjamaah, setelahnya ada kajian. Sholat isya berjamaah, setelahnya ada kajian. Maka sahibul bait itu lebih berhak untuk menjadi imam. Sahibul bait. Hanya saja untuk menjadi imam masjid, ada tingkatannya. Untuk menjadi imam masjid atau juga imam selainnya, selain pengecualian 2 poin tadi, maka di sini dijelaskan al-aula yang lebih utama menjadi imam yaitu imam rotib. Imam rotib. Jangan tiba-tiba ada orang ujug-ujug maju jadi imam, padahal di masjid itu ada imam khusus yang sudah ditentukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid DKM. Biasanya kalau masjid-masjid besar, masjid-masjid besar itu punya imam khusus. Zuhur, asar ada dipegang 1 orang. Maghrib, isya dipegang 1 orang. Subuh dipegang 1 orang. Biasanya kalau masjid besar begitu. Atau terserah konsepnya seperti apa. Entah 5 waktu itu dibagi 2, atau dibagi 3, dibagi 4, atau dibagi 5, terserah. Jadi imam zuhur ada lain, imam asar ada, imam sholat maghrib ada, imam isya, imam subuh ada, masing-masing setiap waktu, nggak ada masalah. Itu namanya imam rawatib. Ketika satu dipakai semua, udah ditentuin masjid ini imam rawatibnya udah ditetapkan oleh DKM yang menjadi imam Ustadz Fulan, Haji Fulan, maka dialah yang memang lebih utama untuk menjadi imam. Jangan tiba-tiba ada orang muncul maju jadi imam. Bahkan dalam hal sholat berjamaah saja nanti panjang pembahasannya. Yang nyuruh qomat juga seharusnya imam. Jadi jangan sampai nih yang mau qomat belum ketahuan imamnya belum datang, atau belum ketahuan imamnya siapa. Ujug-ujug qomat akhirnya siapa imamnya? Gitu. Jadi seharusnya tungguin imamnya ada, tungguin amar perintah daripada imam. Imam nyuruh qomat, itu yang tertib yang secara disiplin seperti itu. Imam suruh qomat. Seperti itu. Jangan ujug-ujug langsung qomat. Jadi imam rawatib lebih utama. Kenapa demikian dibahas? Karena memang bakalan banyak sifatnya orang itu macam-macam dan kejadian. Ada di satu masjid, tiba-tiba entah dia merasa lebih paling utama, merasa lebih banyak hafalan Qur'annya, atau merasa suaranya lebih bagus daripada yang lainnya. Pas qomat ujug-ujug maju ke depan, baru mau qomat, Allahu Akbar, Allah ujug-ujug maju ke depan. Ini orang siapa? Ini orang siapa? Ada orang-orang model begitu yang dia merasa nggak tahu karena faktor apa, banyak
Karena faktor apa nggak tahu. Tapi ini yang jelas nggak punya ilmu. Yang jelas nggak punya ilmu. Ujug-ujug maju, tiba-tiba maju ke depan langsung jadi imam. Bener nggak caranya seperti itu dia? Ya salah, nggak pakai ilmu ini orang. Tidak ada, bahasa sekarangnya, bahasa kerennya tidak punya etika. Bahasa kerennya sekarang tidak punya etika. Ujug-ujug maju jadi imam. Padahal yang lebih utama adalah imam rawatib di masjid tersebut. Maka jangan melangkahi imam rawatib, kecuali kalau mungkin imam rawatibnya yang mempersilahkan, atau imam rawatibnya yang tiba-tiba berhalangan tidak hadir. Udah waktu qomat, imamnya belum ada, biasanya Ustadz Maulana, ya salah misalnya. Ya jadi imam Ustadz Maulana, ini udah mau qomat, udah lama, imamnya nggak ada ini. Tiba-tiba mungkin dia sakit perut, nggak bisa mengkabarin ke DKM. Akhirnya di situ ada siapa? Lain cerita kalau seperti itu. Jadi yang lebih utama imam rawatib. Setelahnya siapa? Di antara orang banyak siapa yang paling utama untuk jadi imam? Yang pertama al-afqah, yang paling paham dalam urusan fikih. Jadi kalau susunan siapakah yang lebih utama menjadi imam? Selanjutnya adalah al-afqah, yang lebih paham dalam urusan fikihnya. Ya. Setelahnya baru al-aqra, yang lebih bagus bacaannya, atau yang lebih bagus dalam qiraahnya, atau yang lebih banyak hafalannya. Ini al-aqra tingkatannya setelah al-afqah. Jadi yang pertama adalah al-afqah dulu, yang paling paham dalam urusan fikihnya. Kalau nggak ada atau kalau sama, baru yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Tapi ketika al-afqah masih ada, yang lebih diutamakan adalah yang lebih paham dalam urusan fikihnya. Karena kalau orang paham fikih, dia akan sadar dia pantas nggak jadi imam, bisa apa nggak jadi imam. Beda dengan orang yang bagus bacaannya. Karena kalau orang maaf bagus bacaan Al-Qur'annya, banyak hafalannya, belum tentu sholatnya benar. Kalau nggak fikih, nggak ngerti fikih, bisa aja sholatnya salah, bisa aja rukunnya kurang, bisa aja wudunya nggak benar, bisa aja istinjanya nggak benar. Kalau istinjanya nggak bener, wudunya ada yang nggak bener, yang harusnya dibasuh ada yang nggak kena dibasuh. Sekalipun bagus bacaan Al-Qur'annya, sekalipun hafal 30 juz, nggak bisa jadi imam. Nah, maka derajat afqah ini di atas derajat aqra. Ya, derajat orang ulama atau ustadz atau yang menjadi imam afqah itu lebih tinggi daripada al-aqra. Nah, ini jangan salah sampai. Jangan merasa, oh saya bacanya lebih bagus dari dia. Lah, dalam ilmu agama, ilmu fikih, ilmu syariat, siapa yang lebih paham? Oh iya, saya mah belum ngaji, belum hatam Sapinah. Saya mah belum hafal Sapinah, dia mah udah ngaji macam-macam. Udah Fathul Mu'in, udah i'anahnya, Fathul Gharibnya, udah bolak-balik. Minimnya Safinatun Najah, minimnya udah berkali-kali hatam. Ya harus rumongso-nya. Jadi ternyata al-afqah yang lebih paham dalam bab syariat lebih diutamakan menjadi imam daripada orang yang hanya dari segi bacaannya saja, yang lebih fasih misalnya, dia lebih banyak bacaannya, ya. Al-afqah itu masih di atasnya. Itu diantara derajat siapakah yang paling berhak menjadi imam, ya, siapakah yang paling berhak menjadi imam. Banyak ini susunannya. Waktunya sudah tidak memungkinkan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, dalam keadaan sehat walafiat insya Allah ya, bisa istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, di pagi hari ini kita nggak ada tanya jawab. Ada sesuatu hal yang harus dikerjakan. Kita tutup saja dengan doa.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafin segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas kesulitan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu manfaat, mengakhiri hidup kita, usia kita dalam keadaan iman Islam, husnul khatimah, dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, ala hadhihi niyat wa likulli niyyah salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, syirril Fatihah, karamatul Fatihah, nuril Fatihah. Wabiman unzilat alaihil Fatihah, Allahumma rusna bi'ainika la tanam waqnut nabika nabika alladzi la yuram bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Rabbi. Hasbunallah hasbunallah. Badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina lillahi da'i ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Anta syamsun